Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Bimba, tetap semangat dan terus belajar. Saya Disurati pada kesempatan hari ini ingin membuat video tugas belajar 2 kelas pada hari ke-10, di mana saya ingin menjawab pertanyaan tentang tema Bimba interview kedua. Dan ini pertanyaannya. A. Jawablah pertanyaan mengenai kegiatan bermain baca-bacaan. 1. Jelaskan apa yang dimaksud dengan kegiatan bermain baca-bacaan. Kegiatan bermain baca-bacaan adalah suatu metode kegiatan yang dengan membaca yang menggunakan verbal untuk menumbuhkan minat baca anak sejak usia dini. 2. Jelaskan kegiatan apa saja yang termasuk dalam kegiatan bermain baca-bacaan. Kegiatan bermain baca-bacaan itu dimana dengan mendengarkan verbal kata, melakukan verbal dikte, dengan cara berdialog Bimba, bernyanyi lagu Bimba, berdongeng, bercerita, dan menggunakan media gambar. 3. Apa tujuan kegiatan bermain baca-bacaan? Tujuan kegiatan bermain baca-bacaan itu ada 2. Yang pertama, tujuan utama adalah untuk menumbuhkan minat baca anak sejak usia dini, dan yang kedua itu tujuan khusus yang dimana untuk meningkatkan kemampuan secara bertahap. 4. Kapan kegiatan bermain baca-bacaan dilakukan oleh motivator? Kegiatan bermain baca-bacaan itu dilakukan dimana dalam kegiatan inti dalam Bimba interview yang dimana durasinya itu 20 menit. 5. Mengapa kegiatan bermain baca-bacaan menjadi kegiatan prioritas utama yang harus dilakukan oleh motivator? Karena dimana sesuai dengan filosofi Bimba yang dimana huruf M-nya besarnya itu merah, menumbuhkan minat baca dan minat belajar anak, sehingga Bimba YO itu ingin menumbuhkan minat baca sejak usia dini yang terdapat di dalam tujuan utama kurikulum baca. 6. Apa yang harus dievaluasi oleh motivator ketika anak bermain baca-bacaan? Yang harus dievaluasi motivator itu pertama, evaluasi afektif setiap hari, dan evaluasi kognitif kemampuan dilakukan 10 menit. 7. Bagaimana cara menerapkan kegiatan bermain baca-bacaan bersama anak, di mana kegiatan bermain baca-bacaan itu dilakukan secara berulang-ulang. Kegiatan bermain baca-bacaan dengan menyenangkan agar anak mampu dan menjadi terampil sehingga siap ke tahap proses selanjutnya. B. Jawablah pertanyaan mengenai kegiatan bermain baca-bacaan berikut ini. 1. Jelaskan apa yang diketahui mengenai teori jam bandul dan berikan contohnya. Teori jam bandul itu adalah yaitu teori prioritas yang dimana bermain baca-bacaan atau kegiatan baca-bacaan. Contohnya pada kegiatan inti dalam Bimba interview yang dimana kegiatan inti yang pertama itu melakukan baca-bacaan, lalu dilakukan kegiatan selingan seperti mewarnai, menghitung, menarik garis, dan lain-lain, dan kemudian kembali lagi pada kegiatan baca-bacaan. 2. Apa tujuan penerapan teori jam bandul? Tujuannya penerapan teori jam bandul di mana agar ada teori prioritas yang dimana baca-bacaan yang tujuannya agar anak tidak merasa bosan, semakin tertarik, semangat, dan antusias dalam kegiatan bermain sambil belajar. 3. Kapan motivator menerapkan teori jam bandul? Saat kegiatan inti Bimba interview atau kegiatan bermain sambil belajar.
4. Bagaimana cara menerapkan teori jam bandul? Caranya yaitu ada di kegiatan ini inti, yang dimana pertama melakukan kegiatan baca-bacaan, lalu melakukan kegiatan selingan seperti mewarnai, menarik garis, menulis, dan lain-lain. Kemudian kembali lagi pada kegiatan awal, yaitu kegiatan baca-bacaan. 5. Bagaimana jika motivator tidak menerapkan teori jam bandul? Pertama, tidak adanya teori prioritas atau tujuan prioritasnya. Kedua, anak akan merasa bosan, anak tidak bersemangat dan tidak antusias dalam kegiatan bermain sambil belajar. Sekian dari saya, bila ada kekurangannya mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.